selamat datang di seminar Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Teologi Jeffrey Jakarta di bawah tajuk Missional Leadership atau Kepemimpinan Missional. Bersama saya, Yakob Tomatala. Senang bersua dengan saudara sekalian. Kekasih Tuhan, kita awali dengan firman Allah yang berbunyi, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini terangkat dari Yohanes 17 ayat yang ke-18. Selanjutnya, dari firman Allah ini, ada beberapa penekanan antara lain. Pertama, misioner itu adalah pribadi Kristen. Dan orang-orang percaya atau gereja yang terpanggil dan terutus ke dalam dunia atas nama Tuhan. Pada sisi yang kedua, dapat ditekankan di sini bahwa misioner yang diutus Tuhan bertujuan untuk menjadi berkat dengan membawa shalom ke dalam dunia. Nah, karena itu, kita awali dengan melihat gagasan missionership. Gagasan missionership ini sesungguhnya adalah kolaborasi konsep-konsep misi, entrepreneurship, dan atau serta leadership. Ini merupakan upaya meletakkan dasar-dasar Alkitab tentang misi atau mission dan missions dalam konteks kekinian, meresponi tanggung jawab misioner yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada gerejanya. Gagasan ini diharapkan memberi tempat yang luas kepada upaya melaksanakan perintah misi amanat agung Yesus Kristus dengan menerapkan sikap dan kecakapan entrepreneurship dalam melaksanakan tugas missionership pada konteks abad yang ke-21. Kekasih Tuhan. Selanjutnya, kita awali dengan melihat missionership dari perspektif yang terbuka. Perspektif Alkitab tentang missionership menegaskan bahwa pertama, Alkitab membuktikan bahwa panggilan Abraham, Ishak, Yakub, bapak-bapak leluhur Israel, merupakan panggilan misi yang diwujudkan dengan pendekatan entrepreneurship yang kuat. Kemudian Abraham, Ishak, dan Yakub telah membuktikan diri sebagai tokoh-tokoh penting yang mewujudkan tanggung jawab misionernya dengan pendekatan missiopreneurship. Pada sisi yang lain, perlu kita sadari bahwa semua pemimpin yang berhasil sesungguhnya memiliki mentalitas dan kecakapan entrepreneurial. Mentalitas dan kecakapan entrepreneurial ini ditandai dengan adanya kemandirian, visi, keberanian, yaitu berani berpikir, berani bersikap, dan berani bertindak secara kontekstual, terintegrasi, holistik, dan bersinambung yang membawa sukses dalam kepemimpinan dari segala bidang, termasuk bidang misi. Nah, karena itu kita awali dengan melihat kompetensi umum. Diskursus ini meletakkan dasar untuk mengintegrasi, mengkolaborasi gagasan misi, entrepreneurship, dan leadership sebagai landasan membangun kepemimpinan misioneurial guna mengembangkan para pembelajar menjadi pemimpin mandiri, yaitu yang saya sebut missioner leader, yang memiliki mentalitas dan kecakapan entrepreneurship bagi tugas misi untuk menjalankan dan mewujudkan tanggung jawab misioner gereja. Selanjutnya, kompetensi khusus adalah diharapkan bahwa setelah mengikuti percakapan ini, para peserta, para pembelajar dapat mengintegrasi pokok diskursus dengan cara pertama, memaknai missioner dan missionership dari perspektif misi, entrepreneurship, serta leadership berdasarkan Alkitab.
Kemudian, merumuskan karakteristik missiopreneur dari sudut pandang entrepreneur dan entrepreneurship yang alkitabiah. Sesudah itu, mengkorelasi peran pemimpin missiopreneur dalam missiopreneurial leadership bagi tugas misi. Nah, pokok pembelajaran yang akan kita percakapkan bersama adalah, pertama, saya akan membincangkan tentang kepemimpinan missiopreneurial. Sesudah itu akan ada ulasan dan penekanan tentang karakteristik pemimpin missiopreneur, dan yang ketiga adalah menekankan tentang peran pemimpin missiopreneur dalam tugas missiopreneurial. Nah, sekarang kita awali dengan pokok yang pertama, yaitu tentang kepemimpinan missiopreneurial. Firman Allah yang menjadi landasan percakapan kita terambil dari Kejadian 41 ayat 37 yang berbunyi, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini ada beberapa penekanan yang perlu kita lihat. Pertama, pemimpin missiopreneur itu dipilih oleh Tuhan Allah, kemudian diutus dengan peran dan tugas utama, yaitu untuk memelihara kehidupan. Kemudian, pemimpin missiopreneur dikarenai kompetensi dengan mentalitas serta kecakapan entrepreneur untuk melaksanakan tugas missiopreneurship guna memelihara kehidupan dengan membawa dan membangun masyarakat shalom. Nah, sekarang kita lihat tentang kepemimpinan misi. Kita awali dengan melihat pokok seputar kepemimpinan. Apa sesungguhnya kepemimpinan itu? Kepemimpinan atau leadership adalah suatu proses terencana yang dinamis, yang melibatkan waktu, serta suatu atau berbagai situasi khusus, yang di dalamnya pemimpin menggunakan perilaku atau behavior dan gaya atau style yang khas, serta memanfaatkan semua sumber atau resources untuk mempengaruhi, influencing, yaitu menggerakkan, memimpin para bawahan, guna melaksanakan tugas atau pekerjaan dalam mencapai target, sasaran, dan tujuan yang membawa keuntungan timbal balik bagi pemimpin, orang yang dipimpin, dan lingkungan organisasi. Nah, dalam kaitan ini, pengertian misi berasal dari kata missio yang bersumber dari kata dasar mitere atau missum, yang berarti terutus dengan otoritas untuk menjalankan tugas misi. Dan kata yang terlibat di sini adalah misionari. Misionari adalah individu Kristen. Kita bisa beri tekanan one who takes. Seseorang yang dipercayakan tugas, yang terutus dengan otoritas untuk melakukan tugas keterutusan atau missions. Nah, karena itu kepemimpinan misi atau mission leadership dapat diartikan sebagai proses dinamis dan terencana dalam pengutusan yang dilakukan secara mandiri, berani, kontekstual, integratif, holistik, dan berkelanjutan. Nah, karena itu kita sekarang melihat pemahaman tentang entrepreneurship untuk mengkolaborasi gagasan-gagasan ini. Nah, entrepreneur atau istilah entrepreneur berasal dari kata entrepreneur. Kata ini berarti menjalankan, yang menjelaskan tentang seseorang yang mampu mengorganisir dan menjalankan suatu usaha secara berani atau mandiri dengan tujuan memperoleh keberhasilan atau sukses. Selanjutnya, entrepreneurship adalah hakikat, proses, dan tugas menjalankan atau undertake sesuatu atau suatu usaha yang melibatkan seorang individu yang memiliki mentalitas dan kecakapan entrepreneur. Mentalitas dan kecakapan entrepreneur ini ditandai indikator mandiri,
visioner, dan berani. Berani berpikir, berani bersikap, berani bertindak. Mengelola barang dan atau jasa. Menggunakan cara yang khusus dengan tujuan memperoleh keberhasilan ataupun sukses. Nah, sekarang kita lihat pemahaman tentang missionpreneur dan missiopreneurship. Istilah missionpreneur yang berasal dari kata mission berarti terutus dengan otoritas untuk menjalankan tugas misi, dan kata preneur yang berarti orang yang melakukan tugas keterutusan atau tugas misi. Missionpreneur dalam hal ini adalah individu Kristen yang terpanggil oleh Tuhan dan terutus, kemudian diberi otoritas dalam tugas keterutusan atau missions dengan visi dan misi serta kemandirian yang dilakukan secara berani, efektif, efisien, sehat, produktif, berhasil, dan berkelanjutan. Nah, sesudah itu pengertian missionpreneur leader atau missionary leader dalam pengertian yang telah saya ungkapkan adalah pemimpin yang terpanggil secara khusus bagi tugas misi gereja dan terutus ke dalam tanggung jawab misi. Dalam hal ini kata yang dipakai adalah mission. Ditandai adanya visi, misi, dan keberanian, yaitu berani berpikir, berani bersikap, dan berani bertindak dalam melakukan tugas-tugas misi. Dalam hal ini missions. Dalam konteks khusus yang dilakukan secara kontekstual, integral, holistik, dan bersinambung. Nah, dengan demikian, tatkala kita bicara tentang missiopreneurship leadership atau missiopreneurship leadership, maka dapat ditegaskan bahwa missiopreneurship leadership ini adalah hakikat, proses, dan tugas keterutusan yang melibatkan missionpreneur atau misionari untuk menjalankan panggilan misi pada waktu, situasi, dan tempat khusus. Yang dilakukan secara mandiri, berani, dengan perilaku serta gaya khas, mewujudkan 7 panggilan tugas gereja antara lain, bersekutu, melayani, mendidik, mengutus, bersaksi, memberitakan, dan membangun dalam menjalankan tanggung jawab misioner secara kontekstual, terintegrasi holistik, bersinambung, guna menghadirkan shalom. Itulah pengertian tentang missiopreneurship leadership. Sekarang kita lihat kepemimpinan missiopreneurial. Kepemimpinan missiopreneurial dalam perspektif umum dapat diartikan sebagai berikut. Bahwa kepemimpinan missiopreneurial itu adalah hakikat, proses, dan tugas keterutusan dengan otoritas serta visi yang jelas yang dilakukan secara mandiri dan berani pada waktu, situasi, serta tempat khusus, di mana pemimpin missionpreneur menggunakan perilaku atau behavior dan gaya atau style yang khusus guna mengelola sumber-sumber benda maupun jasa untuk memimpin atau menggerakkan dalam menjalankan tugas misi menghadirkan shalom secara kontekstual, terintegrasi holistik, dan berkelanjutan. Kemudian, kepemimpinan missiopreneurial secara operasional. Kepemimpinan missiopreneurial secara operasional melibatkan 7 panggilan tugas gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, pengajaran, pengutusan, kesaksian, pemberitaan, dan pembangunan. Yang dilakukan secara mandiri dan berani berdasarkan visi, misi, dan target yang terukur, dan menggunakan cara khas yang holistik, integral, kontekstual, serta berkelanjutan pada waktu, situasi, dan lokus misi khusus guna menghadirkan shalom melalui penginjilan, penanaman, dan pertumbuhan gereja. Nah, kepemimpinan missiopreneurial secara praksis
adalah pelaksanaan tugas misi melalui persekutuan, pelayanan, pengajaran, pengutusan kesaksian, pemberitaan, dan pembangunan yang dilakukan secara mandiri dan berani berdasarkan visi, misi, dan target yang terukur yang diwujudkan melalui pertama, seni bekerja sama. Yang kedua, seni menggalang dan memanfaatkan semua sumber. Yang ketiga, seni mewujudkan kerjasama secara praksis. Kemudian seni pengaturan, seni berkomunikasi, seni merencanakan, dan seni menggunakan kuasa dan semua sumber dalam menjalankan tugas misionerial secara strategis, taktis, dan berhasil. Nah, dalam kaitan ini, kepemimpinan misionerial meliputi dua orientasi tugas dengan tujuan besar. Orientasi tugas yang pertama adalah orientasi tugas yang saya sebut sociopreneur. Orientasi tugas sociopreneur ini berorientasi kepada pengembangan masyarakat secara berkelanjutan atau sustainable dengan pendekatan mengelola barang dan atau jasa, memanfaatkan struktur dan sistem yang fleksibel guna menghadirkan shalom dengan meningkatkan potensi, kapasitas, dan kesejahteraan anggota masyarakat, menunjang pelaksanaan tugas-tugas missiopreneurship, yaitu penginjilan, penanaman, dan atau pertumbuhan gereja. Kemudian orientasi yang kedua. Orientasi yang kedua adalah orientasi tugas yang disebut econopreneur, yaitu pengembangan bisnis berskala besar dengan rancangan, pendekatan, dan struktur manajemen canggih, dan sumber daya manusia tangguh, memanfaatkan jasa teknologi dan media teknologi informasi komunikasi, menjalankan bisnis yang membawa keuntungan finansial, mendukung peran missionpreneur atau misionari dalam tugas missiopreneurship guna menolong banyak orang dengan menghadirkan shalom, menunjang pelaksanaan tugas-tugas missiopreneurial, yaitu penginjilan, penanaman, dan pertumbuhan gereja secara berkelanjutan. Itu adalah pokok yang pertama dari percakapan kita.